Laga panas antara timnas Indonesia dan China sudah di depan mata. Dan kini bukan cuma soal strategi atau siapa yang lebih siap di lapangan, tapi juga soal gengsi, harga diri, dan siapa yang benar-benar layak bicara soal kualitas sepak bola Asia. Di saat skuad Garuda mulai dihuni banyak pemain dengan pengalaman Eropa dan prestasi kelas dunia, tim lawan justru menyampaikan komentar yang terkesan meremehkan. Ya, ucapan dari salah satu pemain senior China memicu kontroversi dan menyulut semangat perlawanan. Tapi jangan salah, respon dari pemain Indonesia, terutama dari Kevin Dix, justru lebih elegan dan penuh sindiran tajam lewat aksi nyata di lapangan. Ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah pertarungan dua filosofi sepak bola. Dan inilah pembalasan Kevin Dix dan timnas Indonesia untuk China. Meskipun kick-off masih beberapa hari lagi, panasnya pertandingan sudah dimulai lewat mulut kiper senior China, Wang Dalei, sosok berpengalaman di bawah mistar gawang negeri tirai bambu. Secara belak-belakan, menanggapi dominasi pemain naturalisasi di skuad Indonesia. Dikutip dari media China, Sohu, ia mengatakan, ketika melawan tim lain selain China, semua pemain itu asing. Jadi kami tidak terlalu memusingkan soal naturalisasi. Faktanya, kami pernah mengalahkan Indonesia yang juga diperkuat pemain naturalisasi di pertemuan pertama. Wang Dalei. Ya, komentar itu langsung mengundang sorotan. Wang memang mengacu pada kemenangan 2-1 China atas Indonesia di pertemuan pertama. Tapi perlu diingat, situasi sekarang berbeda 180 derajat. China kini ada di posisi juru kunci. Mereka sedang tertekan, sementara Indonesia justru unggul 3 poin dan tengah membangun momentum positif. Ucapan Wang Dalei pun dianggap sebagai bentuk keangkuhan yang tak berdasar. Mungkin maksudnya ingin menebar cywar, tapi malah seperti menertawakan diri sendiri. Tapi ternyata bukan cuma Wang, Yang Mingyang, gelandang naturalisasi baru China, juga meluncurkan cywar tak kalah sengit. Dilansir dari Sportsina, pemain kelahiran Swiss tersebut menyebut bahwa timnas Indonesia punya masalah chemistry. Menurutnya, para pemain diaspora seperti Jesus atau Ole Roumanie memang punya kualitas dalam duel 1 lawan 1 dan ritme permainan. Tapi mereka tak terbiasa bermain bersama dan itu jadi kelemahan besar di mata China. Lebih dari itu, Yang bahkan menyebut para pemain Indonesia bisa kewalahan dengan cuaca panas Jakarta, sesuatu yang tidak akan mereka alami di Eropa. Pemain Eropa jelas punya kelebihan dalam hal ritme dan konfrontasi, tapi mereka tidak punya banyak kesempatan bermain bersama. Ditambah lagi, cuaca di Indonesia jauh lebih panas dibanding di Eropa. Jadi lawan mungkin tidak bisa beradaptasi dengan cepat, ungkap Mingyang. Pernyataan ini jelas menyentil langsung jantung skuad Garuda. Tapi inilah menariknya, komentar meremehkan semacam ini justru bisa jadi bahan bakar tambahan bagi pemain timnas untuk membungkam mulut besar lawan. Dan salah satu pemain naturalisasi Indonesia yang paling disorot, Kevin Dix, langsung membalas komentar menohok tersebut dari Eropa. Saat pemain China bicara soal tidak peduli dengan pemain naturalisasi, Kevin Dix justru kirim sinyal keras dari Eropa. Bukan dengan debat, tapi lewat pencapaian. Dix memang belum ikut TC di Bali, tapi bukan karena cedera. Bukan pula karena malas. Ia masih punya satu misi penting, mengantar FC Copenhagen menutup musim dengan gelar. Dan hasilnya tuntas sempurna. Copenhagen jadi juara Liga Super Denmark 2024-2025. Dan Kevin Dix ikut cetak gol lewat titik penalti di laga terakhir. Sebuah statement kelas dunia dari pemain yang dipandang sebelah mata oleh kubu lawan. Namun tak hanya itu, ia juga masih memiliki misi terakhir bersama klub di tanggal 29 Mei untuk memperebutkan gelar juara Piala Denmark. Dix bahkan mengirimkan pesan kepada para fans Indonesia lewat Instagramnya. Hi guys, pagi, how are you doing? I'm very good of course, champion, great weekend, was supposed to play that. Sinyal elegan bahwa meskipun tidak hadir lebih awal, dia akan datang dengan kondisi terbaik dan bukan sembarangan pemain. Kevin Dix musim ini tampil 24 kali, starter 19 kali, cetak 5 gol, dan 3 assist sebagai back. Disiplin, konsisten, dan kini siap naik level. Karena musim depan, dia akan membela Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Dari Copenhagen ke Bundesliga, dan sekarang akan ke Jakarta untuk buktikan kualitas Eropa Indonesia tidak bisa diremehkan.
Di tengah derasnya cywar dari pemain China, Beckham Putra justru menyambut tantangan dengan penuh percaya diri. Winger muda Persib Bandung ini resmi dipanggil Patrick Kluivert untuk menggantikan Septian Bagaskara yang harus absen karena cedera. Dan ia menyebut pemanggilan dirinya ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali sebagai momen yang sangat istimewa. Pasalnya, ini adalah kali pertama Beckham dipanggil untuk memperkuat tim nasional senior. Tentunya kaget ya, kebetulan waktu itu saya lagi nganter mama sama Pak Haji kan mau berangkat haji. Jalan pulang ada telepon dari admin tim nasional untuk suruh gabung cepat ke Bali untuk. Tapi jangan kira Beckham hanya jadi pelengkap. Ia datang ke TC Timnas dengan modal nyata. Pengalaman membobol gawang klub Zhejiang yang diperkuat oleh Zhao Bo. Laga itu terjadi pada 5 Desember 2024 lalu dalam ajang AFC Champions League 2. Meskipun Persib kalah tipis, Beckham tampil impresif dan sukses mencetak gol ke gawang tim asal China itu. Kamu pernah main dan ngegolin lawan tim China Zhejiang, itu ada pengalaman apa yang bisa untuk kedepannya lawan tim? Saya kebetulan pernah lawan Zhejiang di ACL2 di Bandung. Saya cetak gol dan tentunya ini jadi pengalaman berharga juga karena saya bisa pernah menghadapi Cina, bagaimana menghadapi Cina, dan saya pikir kita bisa mempunyai keunggulan juga karena kita bermain di hadapan ribuan supporter Indonesia. Ya, kini Beckham punya motivasi lebih dan ia sudah lebih siap karena dia sudah tahu cara menembus pertahanannya. Lebih dari itu, Beckham juga mengaku sudah membaca karakter pemain China, kuat dalam duel fisik dan pressing. Karakter pemain mereka apa yang kamu pelajari? Ya, lebih ke keras sih, karena mungkin China tidak jauh berbeda sama Korea juga kan, dia pasti kontak fisik, tapi yang penting kita hanya fokus kepada tim kita sendiri, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan. Kepercayaan Patrick Kluivert pada pemain muda seperti Beckham jadi sinyal bahwa Indonesia bukan cuma punya kekuatan Eropa, tapi juga bakat lokal yang berani tampil besar di panggung Asia. Sementara Indonesia menyambut kabar baik dari pemain-pemainnya, China justru datang ke Indonesia dengan masalah besar di lini depan. Wu Lei, striker andalan mereka, resmi dicoret dari skuad karena cedera. Setelah menjalani 3 hari pemulihan, tim medis menyatakan Wu Lei tidak sanggup mengikuti latihan intensif. Ia pun dipulangkan lebih awal ke klubnya, Shanghai Port. Kehilangan Wu Lei jadi pukulan telak bagi China, karena artinya mereka harus menggantungkan harapan pada satu nama, Zhang Yuning. Zhang memang pernah mencetak gol ke gawang Indonesia di pertemuan pertama, tapi saat itu ia dibantu oleh Wu Lei dan beberapa pemain kunci lain yang kini absen atau dihukum larangan bermain. Setidaknya saat ini ada 3 pemain andalan China yang tidak dapat bermain lawan Indonesia. Pertama Wu Lei karena cedera lutut kambuh dan kembali ke klub Shanghai Port. Kemudian Xie Weneng karena akumulasi kartu. Dan terakhir Lin Liangming juga karena sanksi. Saat ini China ada di dasar klasemen grup C. Mereka tertinggal 3 poin dari Indonesia dan hanya kemenangan yang bisa menjaga peluang mereka lolos. Makanya, seluruh beban serangan kini ada di pundak Zhang Yuning. Pelatih Branko Ivankovic dikabarkan sedang mencari formula terbaik. Apakah Zhang akan didampingi Serginho, Chao Yongjing, atau Liu Chengyu? Yang jelas, tim pelatih China tahu bahwa tanpa Wu Lei, mereka kehilangan taji utamanya. Cywar dari pemain China mungkin dimaksudkan untuk menggoyang mental. Tapi mereka lupa satu hal yang penting, timnas Indonesia yang sekarang bukan timnas yang dulu. Komentar meremehkan soal chemistry, cuaca panas, sampai pengalaman Eropa justru jadi bahan bakar semangat para pemain Garuda. Kevin Dix menjawab dengan gelar juara dan statistik yang mencolok. Beckham Putra datang dengan kepercayaan diri dan pengalaman membobol kiper lawan, dan seluruh skuad kini satu suara. Bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membungkam keraguan. Dan laga 5 Juni di GBK bukan cuma soal perebutan poin di klasemen, ini adalah panggung pembuktian bahwa Indonesia punya identitas baru. Bahwa naturalisasi bukan kelemahan, tapi strategi. Bahwa chemistry tidak hanya datang dari lamanya waktu, tapi dari satu visi dan semangat bertarung. China boleh bicara banyak, tapi kita punya satu hal yang mereka tidak bisa beli. Garuda tak gentar, karena ini tanah kita, dan ini waktunya bangkit. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda.
Sampai ketemu di video selanjutnya.